Lin Smith Chandra, Anda yang katakan tadi nggak percaya. Cuma segitu kan rasa cintanya itu. Kekuatan cinta cuma segitu aja ya. Anda tidak bisa percaya. Atau mungkin dia itu mogok terus ngedorong motornya kan, makanya kecepatannya segitu. Oh gitu. Tapi bukan berarti kalau mogok itu kan bukan berarti dia 0,2 km per jam ya. Memang waktunya T-nya ya itu dari 0 sampai 5 jam. Tapi di tengah-tengah berarti dia berhenti ya. Ternyata berhenti karena mogok ya. Gitu ya. Atau kemungkinan lain dia sebenarnya sih ke cewek lain sebenarnya. Anda nggak mikirkan kejadian itu. Itu wajib Anda pikirkan. Wajib. Itu kemungkinan tidak bisa tidak bisa dicoret. Kemungkinan itu selalu ada. Oke. Jadi problemnya adalah kecepatan rata-rata 0,2 km per jam yang tadi kita sebutkan ya, itu kita peroleh hanya melihat keadaan awal sama keadaan akhir. Keadaan awalnya apa? Jam 10 dia nelfon. Dia bilang dia jalan. Keadaan akhirnya apa? Keadaan akhirnya adalah pada jam 3 dia nyampe rumah kita. Itu aja, Kak. Jadi cuma tahu keadaan awal sama keadaan akhir. Keadaan awal sama keadaan akhir itu memberikan kita informasi mengenai kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yang sebenarnya minus. Jadi kalau dikatakan kecepatan rata-rata itu tuh sering digunakan, tidak sering digunakan karena gampang sekali menentukan kecepatan rata. Ngitungnya gampang, cuma tahu akhir sama awalnya aja dibagi dengan waktu. Udah. Paling banyak kita gunakan, tapi sebagian besar itu minus, nggak berguna, nggak bermanfaat. Bukti pas pacar Anda aja ya, dengan rasa cinta yang dalam, itu Anda tidak percaya tuh, dia naik dia jalan 0,2 km per jam, sama sekali dengan reaksi tersebut. Oke, bagaimana kita mau percaya kalau misalkan reaksi ini berjalan cuma 0,2 molar per detik hanya dengan cara mengetahui keadaan akhir dan keadaan awalnya. Itu tidak memberikan kita informasi apapun. Jadi kalau Anda melihat laju reaksi dinyatakan sebagai delta C per delta T, yaitu akhir dikurang awal, konsentrasi akhir kurang awal, waktu akhir kurang waktu awal, itu adalah laju rata-rata yang tidak bermakna, meaningless, tidak perlu terlalu dipercaya, karena dia tidak membuat informasi apapun tengah-tengah itu. Jadi informasi pacar Anda belok ke rumah cewek lain itu juga tidak terkandung dalam informasi laju rata-rata itu. Jadi itu sebenarnya tidak itu meaningless. Sebaliknya yang kita butuhkan itu adalah memonitor posisi pacar Anda tiap satu waktu. Jadi tiap 1 detik lu di mana, 2 detik lu di mana, 3 detik lu di mana, 4 detik lu di mana. Jadi tiap menit itu kita monitor, lu di mana sekarang. Nah itu yang lebih informatif. Lebih meyakinkan. Oh iya, ternyata lu di sini. Gitu. Nah jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan akhir awal aja, tapi kita butuh tiap satu waktu. Sehingga ini yang kemudian kita nyatakan ya sebagai laju sesaat. Laju sesaat yaitu ketika delta T itu sangat kecil sekali ya. Tiap waktu itu kita amati perubahan konsentrasi terhadap waktu. Sehingga laju ini kita harus diamati tiap waktu. Kalau Anda naik sepeda motor ke pacar Anda tadi 1 kilo, itu kayaknya nggak mungkin deh Anda itu selama perjalanan kecepatannya itu konstan di misalkan 20 km per jam itu nggak mungkin. Ya kan? Kadang cepat, kadang lambat, kadang harus berhenti, kadang harus mampir dulu ke cewek lain, ya kan? Itu lebih informatif kalau kita tahu kecepatan Anda tiap waktu. Jadi Anda cewek ya yang sedang menunggu itu akan lebih punya makna ya kalau misalnya Anda mengetahui pada menit ke 45 misalkan pacar Anda di mana, kecepatannya berapa. Kalau dia kecepatan 0, berarti kan dia berhenti. Karena bisa nanya dia berhenti di mana, dia berhenti di mana coba. Kayak gitu. Jadi sama juga ya dalam menentukan laju reaksi
itu kita tidak cukup dengan konsentrasi awal dan konsentrasi akhir itu tidak cukup. Kita perlu informasi mengenai berapa konsentrasinya sesering mungkin. Kalau bisa tiap detik, tiap waktu kita tahu berapa konsentrasinya. Nah, pada satu waktu perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu dalam waktu yang singkat itu yang kita sebut dengan laju reaksi atau laju reaksi saat ya, istilah orang fisika itu laju reaksi saat. Nah itu bentuknya ini seperti ini, gradien. Jadi gradien pada satu titik. Kalau kita buat grafik itu bentuknya gradien satu titik. Tapi itu juga menunjukkan bahwa laju reaksi itu sebenarnya berubah tiap waktu. Jadi laju reaksi itu tidak konstan. Sama seperti ketika Anda sepeda motor, dia tidak konstan. Laju reaksi juga demikian. Tiap waktu dia berubah. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui pada suatu waktu laju reaksi itu berapa. Dan itu bisa kita ketahui kalau kita berinformasi konsentrasi ya. Okay. Untuk mengetahui posisi pacar Anda pada suatu waktu, Anda bisa menggunakan GPS. Okay? Jadi misalkan dia nggak sadar, Anda tempel alat pelacak ya di HP-nya, ya itu ya. Jadi mana ada tempat-tempat yang penting. Nah, dengan GPS itu Anda bisa melacak posisinya tiap waktu. Nah, itu adalah informasi yang sangat berharga ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kalau misalkan laju reaksi itu dimonitor dari variabel konsentrasi, bagaimana cara kita menentukan konsentrasi tiap saat, tiap waktu dari suatu sistem ya? Bagaimana caranya menentukan konsentrasi dari suatu untuk mengikuti laju reaksi, untuk mengikuti perubahan progres dari reaksi tersebut, kita mengamati perubahan ini ya, atau kita mengamati konsentrasi ya, bisa konsentrasi reaktannya, bisa konsentrasi produknya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana caranya kita mengetahui pada waktu ini, konsentrasi sekian, sekarang konsentrasi berapa, sekarang konsentrasi berapa. Nah, itu gimana cara kita menentukan konsentrasi? Anda sudah semester 5, ya. Anda sudah semester 5, harusnya sudah tahu bagaimana cara menentukan konsentrasi dari suatu sistem kimia ya, baik itu berupa cair larutan, dan gimana cara Anda menentukan konsentrasi? Mbak Anggita Cahyaningrum, Anda di sana? Anda masih standby? Iya, Pak. Ya, kalau misalnya saya berikan Anda satu larutan kimia, saya katakan karena larutan apa, misalkan NaOH. Bagaimana cara Anda menentukan konsentrasi? Nah, Mbak Gita. Itu Pak, dengan menggunakan rumus perhitungan mol dibagi volume. Nah, itu kalau Anda tahu molnya. Kalau Anda nimbang sendiri, misalkan lakukan garam, kalau Anda nimbang sendiri NaCl-nya, Anda nuang sendiri airnya, Anda yang aduk sendiri ya, untuk memastikan bahwa tidak ada NaCl yang tersembur keluar pada Anda mengaduk, kali aja yang cepat, yang pelan misalnya. Nah, maka dengan berat NaCl, massa NaCl, Anda bagi dengan massa atom relatifnya, MR-nya, Anda dapat molnya. Kemudian dari mol itu Anda bagi dengan volume larutannya, Anda dapat konsentrasinya. Itu kalau Anda nyiapin sendiri. Nah, sekarang kalau saya menyodorkan ke Anda, ini apa namanya? Ini ada larutan NaOH.
tapi dia sedang apa gini aja kayak apa nggak